meyakini adanya Allah, mengaku beriman kepada Allah, tetapi masih yakin ada benda-benda tertentu yang diyakini mampu memberikan kekuatan kepada dirinya. Contohnya apa? Ajimat misalnya. Artinya apa? Dia meyakini adanya Allah, tetapi dia belum meyakini bahwa Allah lah yang maha memberikan kekuatan kepada dirinya. Masih percaya kepada ajimat, masih percaya kepada paranormal, maka artinya apa? Dia meyakini adanya Allah, tetapi belum meyakini kualitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Imannya, akidahnya itu belum mantap. Contoh lagi misalkan begini, ada nggak di antara kita masih seringkali melontarkan kalimat ketika misalkan ya ada keluarga kita yang terkena musibah atau meninggal dunia, ini gara-gara dokter menyebabkan orang tua saya atau keluarga saya meninggal dunia. Ada nggak yang pasti kita seperti itu pola pikirnya? Ada, banyak. Kita meyakini adanya Allah, kita yakin bahwa Allah yang maha memberikan hidup pada kita, sekaligus Allah lah yang maha mematikan kita. Tidak ada satupun pihak yang mampu mencabut nyawa kita, termasuk dokter. Sehingga apa? Kalau misalkan ada keluarga kita kemudian sakit di rumah sakit, kemudian akhirnya menemui ajalnya di rumah sakit, dokter hanya berikhtiar, tetapi yang hak mencabut nyawa kita adalah Allah. Karena apa? Buktinya banyak orang yang sakit sudah berbulan-bulan tidak mati-mati, bertahun-tahun tidak mati-mati. Artinya apa? Allah belum berkehendak untuk mencabut nyawa orang tersebut. Tetapi tidak sedikit di antara kita, keluarga kita, yang nampaknya sehat-sehat, tiba-tiba besoknya Allah memanggilnya. Artinya apa? Akidah yang mantap bukan hanya saja kita meyakini adanya Allah, tetapi juga meyakini kualitas ketuhanannya Allah. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang tempat kita mengadu, Allah tempat kita curhat, Allah tempat kita memohon. Ada lagi orang yang kehidupannya sangat tergantung pada seseorang, termasuk karir, jabatannya seakan-akan tergantung pada seseorang. Padahal apa? Padahal yang namanya amanah jabatan itu melalui atasan kita, pimpinan kita, sesungguhnya Allah membisikkan untuk memberikan amanah kepada kita. Karena apa? Allah juga yang menentukan segala-galanya. Sehingga ketika kita masih bergantung pada seseorang, tidak bergantung pada Allah, artinya kita meyakini adanya Allah, tetapi belum meyakini kualitas ketuhanannya Allah. Dan akidah yang mantap seorang muslim, beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah, sekaligus meyakini kualitas ketuhanannya Allah. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua itu, orang muslim sejati itu adalah mereka yang beribadah secara benar. Coba saya tanya kepada bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak yakin gak ibadah yang bapak-bapak lakukan itu benar? Ada misalkan orang yang sholat takbir Allahu Akbar di depan dada sini, ada yang samping telinga kita Allahu Akbar. Bahkan kalau anak-anak muda itu dibuat model Allah putar-putar Akbar. Ada yang sedekapnya di sini, ada yang sedekapnya agak atas, ada agak samping. Nah, gitu kan gitu. Kan sering kita lihat kan. Kira-kira ibadah mereka benar apa tidak? Pertanyaan kita, seringkali kita pertanyakan apakah ibadah kita benar? Maka sesungguhnya ibadah yang benar itu adalah ibadah yang pertama sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Hanya saja boleh jadi Allah memberikan petunjuk ibadah dalam Al-Quran itu sifatnya masih global. Global itu artinya apa? Masih secara umum, tidak secara detail. Coba bapak-bapak ingat
tidak ada kecuali wudu. Coba sholat, apakah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu bagaimana cara sholat? Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Apakah dijelaskan seperti itu dalam Al-Quran? Tidak. Allah yang jelaskan cukup detail itu adalah hanya tentang wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kan Allah menjelaskan basuhlah wajah. Kemudian basuhlah, usaplah kepala, basuhlah tangan, basuhlah kaki. Itu kan dijelaskan secara detail dalam Al-Quran hanya tentang wudu. Sedangkan ibadah yang lain apakah dijelaskan? Tidak. Sehingga apa? Ibadah yang benar itu bukan hanya sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, karena Al-Quran menjelaskan secara global, tetapi ada penjelasan lebih detail lagi. Misalkan penjelasan detail tentang sholat, yaitu di dalam hadis. Apa yang Rasulullah jelaskan dalam sunnah-sunnahnya. Sehingga konsep ibadah yang benar itu bukan hanya berdasarkan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, tetapi juga dijelaskan dalam hadis. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian setiap aktivitas ibadah kita, setiap problem kehidupan kita, semua dijelaskan di dalam hadis? Contoh saja misalkan begini, kira-kira kalau menurut bapak-bapak ya, orang yang menstruasi boleh tidak kalau seandainya memandikan jenazah? Kebetulan saya pernah ditanya juga. Ada seorang wanita yang meninggal dunia, kebetulan dia yang biasa memandikan jenazah. Kebetulan dia lagi pes, dia galau. Ustaz, boleh gak saya memandikan jenazah? Pertanyaan ini pernah ditanyakan ketika masa tabi'in dahulu. Jadi ceritanya seperti saat ini. Ini ada namanya majlis taklim. Majlis taklimnya Yahya bin Mu'in. Yahya bin Mu'in itu ditanya, wahai Yahya, apakah boleh seorang wanita dalam keadaan menstruasi memandikan jenazah? Karena apa? Ternyata saya cek di dalam hadis-hadis, Rasulullah itu tidak pernah menjelaskan hal ini. Itu pada masa tabi'in dahulu. Apalagi masa-masa sekarang ini kan macam-macam problem hidup kan. Ada yang namanya bayi tabung, boleh apa enggak, kan begitu kan. Ada lagi namanya zakatnya zakat profesi. Karena dulu itu kita pahamnya zakat itu kalau tidak zakat fitrah, zakat mal, ya zakat pertanian ataupun peternakan. Kalau zakat profesi itu ada dalilnya apa enggak kan? Orang sekali-kali mudah mengatakan ini ada dalilnya apa enggak kan? Karena apa? Di dalam hadis tidak dijelaskan. Kembali lagi ketika Yahya bin Mu'in ditanyakan demikian, kemudian dia ingat, oh iya saya ingat guru saya yang namanya Yunus bin Abdul A'la. Kemudian Yunus bin Abdul A'la kemudian dari gurunya yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian dijelaskan dari gurunya yang namanya Imam Malik. Imam Malik kemudian dijelaskan dari gurunya namanya Imam Nafi. Kemudian Imam Nafi kemudian dijelaskan dari gurunya yang namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar kemudian mendapatkan penjelasan dari Aisyah. Aisyah itu ceritanya begini. Ketika beliau menstruasi, kemudian beliau memandikan Rasulullah. Kemudian setelah memandikan Rasulullah, kemudian Rasulullah begitu saja beranjak, kemudian tawaf. Padahal kita tahu yang namanya tawaf itu syaratnya harus dalam keadaan suci, ya kan? Dari penjelasan itu, kemudian Yahya bin Mu'in mengambil sebuah kesimpulan. Lawong orang menstruasi memandikan orang yang hidup saja boleh, sah dan suci, apalagi memandikan orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kesimpulannya Yahya bin Mu'in bahwa orang yang menstruasi boleh memandikan jenazah. Di mana penjelasan itu didapat? Ternyata tidak di dalam Al-Quran, tidak di dalam hadis-hadis, tetapi di dalam penjelasan sahabat, penjelasan
para tabi'in, penjelasan para ulama. Sehingga apa? Ibadah yang benar itu bukan hanya saja melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah jelaskan, tetapi ibadah yang benar juga ketika kita merujuk kepada pendapat ulama-ulama, terutama ulama-ulama mu'tabar. Ulama mu'tabar itu apa? Misalkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kan ulama-ulama mu'tabar. Ulama-ulama mu'tabar itu apa? Ulama-ulama yang semua orang sepakat tentang kadar keulamaannya. Kita ini kan apa ya? Sekarang ini kan lagi meraba-raba. Sebenarnya ulama itu seperti apa kan begitu? Walaupun sebenarnya ulama itu orang yang berijtihad, itu kan sebenarnya standarnya sudah ada. Misalnya standar orang yang berijtihad itu, yang layak berijtihad itu misalkan orang hafal 30 juz kan. Kalau kita ini kan rata-rata banter-banternya hafal juz 30 juz. Yang kedua, hafal ribuan hadis. Kita satu hadis ini kadang-kadang lupaan begitu kan. Syarat orang berijtihad itu adalah warok, mampu menjaga muruahnya. Menjaga muruahnya itu misalkan contohnya, dia itu tidak, mohon maaf, tidak suka jajan di pinggir jalan. Kita apalagi kalau sudah bulan Ramadan, paling senang cari takjil di pinggir jalan. Kadang-kadang kita malah buka puasa di pinggir jalanan. Tetapi orang yang muruah itu bisa menjaga diri untuk tidak melakukan seperti ini. Nah, kecenderungan kita semua ini rata-rata tidak memenuhi syarat itu. Sehingga apa? Yang paling aman kalau kita beribadah adalah ketika kita merujuk kepada salah satu pendapat para ulama-ulama mu'tabar. Orang mau beribadah sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, monggo, maka insya Allah itu ibadahnya orang yang ibadah yang benar. Orang ingin beribadah sesuai dengan pendapatnya Imam Malik, di mana Imam Malik itu kecenderungan menyampaikan pendapatnya, fatwanya berdasarkan kebiasaan masyarakat Madinah pada saat itu. Yang monggo saja. Yang terpenting kita punya rujukannya. Sehingga apa? Tugas kita saat ini adalah bagaimana kita mampu memiliki pengetahuan tentang pendapat mereka. Saya kebetulan rutin di pekan pertama itu di Darul Huda, salah satunya pembahasannya adalah tentang fikih muqaranah. Muqaranah itu apa? Kita menyajikan pendapat para ulama-ulama mu'tabar. Sehingga apa? Ketika kita beribadah, oh ternyata apa yang saya lakukan sesuai dengan pendapatnya Imam Malik. Indikator ibadah, indikator muslim sejati yang kedua adalah selain akidah yang benar, ibadah yang benar. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah orang muslim sejati itu adalah mereka yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu apa? Mengapa kita penting untuk berakhlak karimah? Apa esensi daripada akhlakul karimah itu sendiri? Kalau akhlakul karimah itu bahasa sederhana kita itu semacam etika, sopan santun. Yang namanya akhlakul karimah itu adalah performa diri kita, penyempurna akidah sekaligus ibadah kita. Apalah artinya orang punya akidah yang mantap, ibadah yang benar, tetapi akhlak dengan tetangganya nol. Apalah artinya dia itu ibadahnya luar biasa, tetapi tak acuh, tak peduli dengan tetangganya. Apalah artinya dia pendidikannya sangat tinggi, penguasa tentang akidahnya, tauhidnya begitu luar biasa, tetapi membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Karena apa? Yang namanya etika, sopan santun, akhlakul karimah itu sesuatu yang urgen dalam kehidupan kita, penyempurna keislaman kita.
Imam Malik itu pernah ditanya kepada pemuda, oleh seorang pemuda, wahai Imam Malik, apa yang perlu aku sempurnakan dalam keislamanku? Maka kemudian Imam Malik berkata kepada pemuda tersebut, ta'allu bil adab qabla an tata'allama ilmi. Pelajarilah tentang adab, tentang etika sebelum engkau belajar tentang ilmu. Ibnu Mubarak juga mengatakan, beliau itu kan salah satu yang hidup di masa tabi'in itu. Beliau itu kan termasuk orang yang pokoknya setiap pengajian itu selalu ada orang yang gila ilmu. Ibnu Mubarak itu katakan, saya itu menghabiskan waktu untuk belajar itu hampir 50 tahun. Bayangkan 50 tahun. Kira-kira bapak-bapak sudah rajin kuliah subuh itu berapa tahun? 4 tahun Pak. Sudah lulus kok belum? Katanya kuliah subuh, tidak lulus-lulus Pak. Emang kuliah yang unik kan kuliah subuh Pak. Daftar aja belum. 50 tahun. Dari 50 tahun itu komposisinya apa? 30 tahun itu beliau itu mempelajari tentang etika ataupun adab. Sedangkan 20 tahunnya baru belajar tentang ilmu, entah itu ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu ulumul Quran. 30 tahun sebagian besarnya itu adalah untuk belajar etika. Karena apa? Begitu pentingnya yang namanya etika di dalam kehidupan kita. Bahkan yang namanya ulama-ulama salaf itu mewajibkan diri mereka itu untuk mempelajari ilmu adab, sama seperti ketika mereka mewajibkan dirinya itu untuk mempelajari yang namanya ilmu-ilmu agama yang lainnya. Karena apa? Karena yang namanya ilmu etika, ilmu adab itu ibaratnya misalkan begini. Cahaya matahari itu akan dirasakan begitu nikmat, akan terasa begitu menyengat, terasa memberikan energi dalam tubuh kita, akan memberikan vitamin dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu cahaya matahari itu sampai kepada kulit kita tanpa halangan apapun. Dan yang mampu menghilangkan halangan-halangan itu tidak lain adalah etika ataupun adab kita. Coba kalau misalkan, kalau bapak-bapak, menurut bapak-bapak lebih senang cahaya matahari itu kondisinya cerah atau berawan? Coba kalau bapak-bapak bayangkan, lebih senang panasnya itu panas yang langsung menyengat karena cerah atau panasnya panas berawan? Biasanya ada kecenderungan kalau panasnya itu panas berawan, itu mohon maaf bahasa Jermannya itu sumo. Apa sumo itu ya? Bikin gerah gitu Pak. Beda kalau panasnya langsung menyengat, itu enak. Coba bapak-bapak amati, kira-kira di luar negeri itu ada panas pada? Ada. Tetapi kenapa kok mereka lebih senang berjemur, panasnya panas di Bali, berjemur di pinggir pantai kan? Mengapa? Kualitas. Karena apa? Ada kecenderungan panasnya di Indonesia itu, terutama di Bali itu adalah panas cerah, sehingga mereka bisa langsung merasakan panasnya sengatan matahari tanpa harus kontaminasi dengan panasnya awan. Karena apa? Kecenderungan kalau justru ada awan, ada kecenderungan potensi hujan itu ada. Tetapi kalau sudah cerah, insya Allah tidak ada hujan. Itulah pentingnya yang namanya ilmu etika, ilmu adab dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama-ulama salaf mewajibkan diri mereka untuk belajar tentang etika terlebih dahulu sebelum belajar tentang ilmu agama itu sendiri. Sehingga apa? Yang namanya kita mengetahui tentang adab, etika itu menjadi sesuatu yang urgen dalam kehidupan kita. Bahkan boleh jadi ada beberapa etika yang sesungguhnya sederhana, tetapi
Tetapi mohon maaf, seringkali kita lupa. Banyak etika-etika yang sederhana, ada sopan santun yang sederhana, tetapi sering kita lupakan dalam kehidupan kita. Misalkan etika adab dalam pergaulan kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana agama mengajarkan kita untuk murah senyum, menegur sapa, mengucapkan terima kasih, mengucapkan mohon maaf, minta tolong. Kita ini kan seringkali apa ya? Susah untuk minta maaf. Seakan-akan kalau kita minta maaf itu kecenderungan kita merasa bahwa posisi kita itu berada pada posisi yang salah. Kita itu malu untuk maaf karena minta maaf karena apa? Seakan-akan kita merasa kalau kita minta maaf, posisi kita itu berada pada posisi yang kalah, posisi yang bawah. Padahal apa? Justru seseorang, etika seseorang itu dilihat apakah orang tersebut senang atau tidak, terbiasa atau tidak yang namanya minta maaf. Sehingga salah satu kompetensi dasar yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita biasakan untuk minta maaf. Lebih-lebih ketika misalkan yang bersangkutan itu anak kita itu berbuat salah. Lawan Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa sesungguhnya orang minta maaf, orang bertaubat itu sesungguhnya bukan hanya sekedar ketika dia berbuat salah. Kenapa dalam Al-Quran itu bahasanya innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang tawwabin. Tawwabin itu bentuk jamak daripada taubat. Artinya apa? Sering bertaubat. Allah itu suka terhadap orang-orang yang sering bertaubat, bukan orang-orang yang innallaha yuhibbut ta'ibina. Kalau bentuk jamaknya kan ta'i. Allah itu menyukai orang-orang yang hanya sekali minta maaf. Minta maafnya ketika lebaran, minta maafnya ketika misalkan merasa bahwa dirinya itu berada di ujung kehidupan, baru minta maaf. Sehingga apa? Etika kita, salah satu etika yang sesungguhnya sederhana, minta maaf. Itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan. Tapi mohon maaf, biasanya orang itu minta maaf, yang paling bagus sih memang tulus minta maaf. Karena apa? Ada kecenderungan orang minta maaf tuh kasih catatan, iya kalau contohnya misalnya dia, mohon maaf ya, kamu sih dia minta maaf, tetapi esensinya apa? Menyalahkan. Hal sederhana lagi, misalkan kita minta tolong. Kita itu kadang-kadang apa ya? Bisa dibilang bukannya tidak suka basa-basi. Kita itu kan enggan meminta tolong. Terutama kepada anak-anak kita kan gitu kan. Seakan-akan kita itu punya hak instruksi kan. Le, ambilin itu le. Belikan rokok, misalkan begitu. Coba kita membiasakan do walaupun kepada anak kita untuk minta tolong. Misalkan kita punya kendala untuk mengambil suatu barang, di mana barang tersebut akan lebih mudah diambilkan orang lain, maka kita minta tolong. Tetapi lagi-lagi minta tolong yang benar. Karena apa? Ada kecenderungan orang itu minta tolong, tetapi sesungguhnya esensinya instruksi. Kan biasa kalau istri-istri kita kalau mau pengajian, Pak, minta tolong bajunya diangkut kan, tapi nadanya nada instruksi kan gitu. Awas ya. Berita. Karena apa? Kalau minta tolong dengan menyalahkan itu beda tipis, minta tolong dengan instruksi itu bedanya beda tipis juga. Mengucapkan terima kasih. Karena apa? Dengan kita mengucapkan terima kasih, yang pertama kita menganggap orang lain itu sepadan, setara dengan kita. Bahkan bagaimana kita dengan ucapan terima kasih, kita mencoba menyejajarkan diri kita, membuang egoan kita dalam kehidupan kita, dalam diri kita.
Itu etika yang sederhana, tetapi sesungguhnya boleh jadi itu sulit kita lakukan, bahkan sering kita lupakan. Contoh lagi misalkan begini, hal yang sederhana, etika yang sederhana, tetapi seringkali kita lupakan atau sulit kita lakukan adalah bagaimana kita menghargai orang lain, termasuk orang lain itu ketika dia berbuat baik. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita mengecilkan hati orang lain yang punya niatan untuk berbuat baik. Biasanya nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, kemudian dengan gampang kita mengatakan tumben ke masjid. Biasanya nggak pernah gotong royong, tiba-tiba hadir gotong royong, tumben gotong royong. Bahasa tumben itu sebenarnya bahasa yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Itu adalah etika adalah kita. Termasuk kita menghargai kebaikan orang lain itu adalah dengan cara menghargai apapun yang mereka berikan kepada kita. Jangan mencela, jangan menilai, jangan memberikan barang yang diberikan kepada kita kemudian kita berikan kepada orang lain. Jangan memberikan barang yang diberikan kepada kita berikan kepada orang lain, lebih-lebih di hadapan orang yang memberi. Saya itu punya teman, niatannya luar biasa, tapi kemudian akhirnya dia patah arang. Ceritanya habis keluar kota, belikan oleh-oleh, kasih kepada seseorang. Jawabannya apa? Ketika diberikan teh kerupuk tok. Sudah gitu, mohon maaf. Kemudian apa yang diberikan walaupun hanya sebungkus kerupuk, kemudian itu diberikan kepada orang lain di hadapan orang yang memberi. Sehingga sampai sekarang dia sudah bersumpah katanya, pokoknya kalau saya pergi saya tidak akan pernah ngasih oleh-oleh orang tersebut. Itu hal yang sederhana. Etika sederhana bagaimana kita menghargai kebaikan orang lain, menghargai apa yang orang lain lakukan kepada diri kita. Kita harus menunjukkan rasa penghargaan kita, menunjukkan empati kita, menunjukkan rasa simpati kita. Ada kakek-kakek yang berjuang turun serta bekerja gotong royong untuk membersihkan masjid. Lawang yang sepuh saja siap membantu berkhidmat kepada masjid. Kemudian mohon maaf, kemudian kita hongkang-hongkong apa ya? Wes tak acuh gitu ya, cuek. Sudah ada yang bersihkan, ya sudah. Gitu. Padahal boleh jadi kita itu orang yang mampu. Kakek itu mau masang jam karena posisinya tinggi susah. Sedangkan mungkin boleh jadi tubuh kita tubuh yang agak tinggi, yang mungkin boleh jadi nyampe. Kakek itu kemudian nyari kursi yang sangat mungkin potensial jatuh. Kita cuek aja sudah kakek itu. Artinya apa? Kita kurang menunjukkan empati kita terhadap orang tersebut. Tidak mudah nanya oleh-oleh. Pokoknya dikit-dikit kalau seandainya ada orang keluar nanyanya oleh-oleh. Anak-anak kita dikit-dikit ketika kita keluar mana oleh-olehnya. Karena apa? Itu hal yang sederhana, etika yang sederhana. Tetapi seringkali kita lupakan. Dan yang namanya etika, sopan santun, adab itu, sebagaimana ulama-ulama salaf mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menjadi pilar keislaman kita. Ketika kita gagal menghadirkan adab etika dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita pun belum sempurna menjaga keislaman kita. Karena apa? Salah satu indikator keislaman kita adalah kita memiliki akhlakul karimah. Di samping kita ibadah yang benar, akidah kita akidah yang mantap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada sesi tanya jawab biasanya? Oke. Kalau seandainya ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Monggo.
Yang jelas dalam konsep agama kita, ketika jenazah itu wanita, yang memandikan adalah wanita, kecuali misalkan pasangannya ataupun anaknya, kan keluarganya. Ketika dia laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki, kecuali istrinya ataupun anaknya, kan begitu konsep dasarnya. Bagaimana kalau seandainya, sehingga ketika yang bukan muhrimnya, apalagi lawan jenis, maka sudah seyogianya tidak turut serta dalam memandikan jenazah, kan begitu. Kalau kita berbicara misalnya disentuh lawan jenis, kita berbicara tentang ini sama juga berbicara tentang konsep fikih. Dan dalam fikih itu pun sekali lagi, karena fikih itu adalah fatwa atau pendapatnya para ulama, maka boleh jadi antara satu ulama dengan ulama yang lain akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Itulah fikih. Sehingga kalau kita berbicara fikih, maka esensinya seringkali kita berbicara tentang perbedaan, karena fikih berbicara tentang pemahaman. Sehingga tidak salah kalau seandainya A mengatakan A, yang si B mengatakan B. Yang terpenting, sebagaimana saya sampaikan tadi, adalah yang terpenting kita punya rujukan yang jelas. Pak, bagaimana kalau seandainya ada jenazah kemudian tersentuh? Kalau tersentuh itu pasti tidak sengaja, tersentuh oleh lawan jenisnya, sedangkan jenazah itu sudah diwudui. Maka kembali lagi kita merujuk pada pendapatnya para ulama. Pendapat mana yang mau kita pedomani? Misalkan kalau kita pendapat kita yang kita pedomani itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i, bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan muhrimnya, bahkan yang bukan muhrimnya, maka itu mampu membatalkan wudunya. Kan begitu kan? Pendapat yang lain mengatakan oh tidak masalah, bersentuhan kulit lawan jenis itu tidak masalah, dengan catatan tidak mengandung unsur syahwat. Kita mengetahui unsur syahwat itu apa? Kita kalau bersentuhan itu ada rasa cerm gitu ya, apa cerm itu? Setrum. Ya setrum lah. Tapi buatnya perlu istri ya. Maka tidak masalah. Karena apa ya? Namanya kita mau tidak bersentuhan itu ya, dengan catatan ya tidak sengaja ya. Kalau disengaja itu jelas itu. Biasanya ada sesuatu yang dicari kan begitu kan. Saya itu kalau yang namanya kita mau tawaf, sa'i, ketika melaksanakan rangkaian ibadah umroh maupun haji, kita yang namanya bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak bisa kita hindari. Susah. Saya itu pernah beberapa kali di lantai dasar, pokoknya mencoba untuk tidak bersentuhan, sampai tangan saya masukkan di kaki rong itu begini. Saya panjangkan biar kaki saya tidak terinjak dengan lawan jenis, tidak bersentuhan. Tetapi apa akhirnya ya itu saya bisa menghindari, tapi tiba-tiba gudung-gudung orang, misalkan orang dari Afrika, kan senangnya kan main selonong boy ya, selonong boy itu. Main gudang-gudung gitu aja, serak gitu. Terus pokoknya ditabrakin semua. Akhirnya tersatu juga. Nah, kalau kita berpendapat pada pendapat imam yang lain mengatakan tidak masalah, yang penting tidak ada unsur syahwatnya, maka tidak masalah. Sama halnya kalau seandainya, saya pasti yakin lah, misalkan ada yang lawan jenisnya menyentuh jenazah tidak sengaja, saya yakin pasti itu ada syahwatnya. Masa sih ada syahwat dengan jenazah? Sehingga apa? Tidak masalah. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Saya selalu menekankan dalam urusan ibadah, kita lebih baik berhati-hati. Tidak mudah mengatakan boleh, tidak mudah mengatakan tidak masalah.
kita lebih baik berhati-hati. Dan biasanya pendapat yang ada mengandung unsur kehati-hatian itu rata-rata adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Sehingga kenapa kok Indonesia itu kecenderungan senangnya kepada mazhab Imam Syafi'i? Karena orang Indonesia itu ada kecenderungan lebih senang berhati-hati. Berbahagialah menjadi orang Indonesia yang senang berhati-hati. Cuma kan kalau kadang-kadang ada kalanya mohon maaf, ada kecenderungan rata-rata ada orang yang pinginnya berhati-hati tetapi terlalu berhati-hati sehingga kemudian takut melakukan sesuatu. Apa sih sesungguhnya esensi orang berhati-hati itu? Berhati-hati itu esensinya adalah dia meyakini bahwa pendapat Imam Syafi'i itu adalah pendapat yang lumayan bagus dan sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Tetapi ketika dia mencoba menomadi pendapat tersebut, di tengah jalan ternyata mengalami ada gangguan, ada halangan, ada hambatan, ada semacam kendala-kendala, maka kemudian dia bisa memahami, menyadari dalam dirinya bahwa ternyata ada pendapat yang bisa sesuai dengan kondisi saat ini. Contoh, di Indonesia kita boleh jadi tidak bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Tetapi ketika kita menunaikan ibadah haji, ketika kita tawaf, ketika sa'i, kita mengetahui kondisi yang akan mungkin terjadi ketika itu. Maka kemudian kita berpindah pemahaman, berpindah mazhab kepada pendapat yang membolehkan. Maka itulah sesungguhnya bentuk kehati-hatian kita. Dan itu tidak masalah yang namanya talfik. Kita pada waktu yang akan datang kita akan bisa berbicara pada kesempatan yang lain berbicara tentang talfik. Sesungguhnya konsep talfik itu apa sih? Saya sholat berpendapat pada pendapat Imam Syafi'i. Ketika zakat saya berpendapat kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu apa? Pendapatnya adalah boleh mengganti makanan pokok dengan dalam bentuk finansial. Kan kita seringkali beberapa masjid itu kan zakat fitrah boleh dalam bentuk uang kan begitu kan? Kalau di sini boleh kan? Menerima uang kan? Menerima ya. Artinya apa? Secara tidak langsung kita sudah mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan itu diperbolehkan. Apa syarat-syaratnya talfik? Insya Allah pada lain kesempatan kita akan bertaklim kembali tentang talfik. Karena sesungguhnya kita memahami fikih itu begitu luar biasa. Tetapi sebagai penekanan akhir bahwa ibadah kita yang benar adalah ibadah yang kita memang punya cantolannya, punya rujukannya, bukan ibadah yang kita karang-karang, bukan ibadah semau gue. Nah, bagaimana caranya biar kita punya cantolan yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempelajari bagaimana pendapatnya para ulama-ulama mengutarakan tentang aktivitas ibadah kita. Demikian, ada lagi? Oh, oke, monggo silakan. Masalah memandikan jenazah seorang wanita yang dalam keadaan menstruasi, itu yang saya dengar, apa saya yang salah? Pada saat melakukan wudhunya itu dia tidak turut campur, diserahkan kepada orang lain untuk berwudhu, untuk suci. Sekian saja. Ini ceritanya yang menstruasi yang memandikan ya Pak ya. Nanti beda kasusnya kalau yang menstruasi itu adalah jenazahnya. Misalkan dia meninggal ketika menstruasi. Nah, ketika memandikan, ketika mewudhui, kemudian yang menstruasi itu tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Karena apa? Khawatir wudhu yang bersangkutan itu jenazahnya itu tidak sah. Kalau kita mau mengandung unsur kehati-hatian, bagus itu dilakukan. Bagus itu dilakukan. Karena mengapa? Sehingga tadi saya katakan tadi adalah konsepnya adalah konsep memandikan.
Karena memang kita, kebiasaan kita dan memang tuntunan syariat kita, setelah memandikan kita dianjurkan untuk mewudui jenazah kita, sehingga apa? Ketika dia menghadap kepada Allah, minimal yang bersangkutan dalam keadaan suci karena sudah berwudu. Andai itu bisa dilakukan, bagus. Tetapi yang menjadi problem kita saat ini boleh jadi, Pak, kalau tidak saya yang mewudui, yang lain tidak ngerti, Pak. Terus bagaimana, Pak? Itu menjadi PR kita. Kenapa kok sampai warga kita, muslimah kita tidak tahu cara mewudui jenazah? Sehingga tugas kita, terutama bagi mereka yang sudah pengalaman, memiliki pengetahuan, bagaimana yang namanya kita transfer ilmu kepada jamaah yang lain. Biasanya memang PR kita itu wanita. Kalau di sini ada nggak tim yang memandikan jenazah wanita? Ada ya? Ada. Biasanya paling orang-orang itu saja, kan begitu kan? Sedangkan yang lain kira-kira ada apa? Ada kecenderungan tidak ada. Bahkan mohon maaf, kebiasaan kita lebih senang bayar orang lain, kan begitu kan? Ya. Sampai biasanya kita bayar si aja yang biasa. Bahkan orang boleh jadi orang tersebut jauh tempat tinggalnya dari kita jemput, kan begitu. Itu memang jadi PR kita. Bagaimana kita membiasakan itu bagi seluruh jamaah, bukan sekelompok. Sehingga Pak, transfer ilmu seperti kuliah subuh seperti ini itu menjadi baik, menjadi strategis kita lakukan agar apa? Agar semua jamaah warga muslim, khususnya di Denpasar, paham tentang hukum-hukum dalam fikih, paham dalam hukum-hukum amaliyah ibadah sehari-hari. Itu menjadi PR kita, dan itu step by step perlahan kita akan lakukan, salah satunya melalui kajian subuh. Syukur-syukur misalkan pekan sekian kajiannya fikih, pekan sekian kajiannya akidah, pekan sekian kajiannya tafsir, itu bagus dan itu berkelanjutan. Kalau ini kan sifatnya tematik kan, pengen bahas ini ya ini, pekan depan bahas yang lain apa, sehingga paling bagus memang kalau seandainya bisa dilakukan secara rutin. Demikian, ada lagi? Pas, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah.